Kita langsung saja buka ya dalam Maliaki pasal 1. Kita baca bersama-sama saudara ayat yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara kita awali firman Allah ini. Kita baca firman Allah dengan keras ya. Anda yang di rumah-rumah, meskipun ada di rumah sendiri dengan keluarga, ayo baca firman dengan keras. Maliaki pasal 1 ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca 2 dan 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Saudara disadari atau tidak, ya, dimengerti atau tidak, atau lebih jelas saya berkata, orang mau paham atau tidak, saya mau katakan lewat firman Allah ini bahwa Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Jadi dari awal saya ingin tegaskan kepada saudara, disadari atau tidak disadari, bahwa ternyata Tuhan itu sesungguhnya sebenarnya sangat-sangat mengasihi umatnya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ini Alkitab katakan, ternyata ada banyak umat Tuhan tidak menyadari, tidak merasa bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Ini kan masalah namanya. Loh ini persoalan loh. Ini persoalan dalam kehidupan orang Kristen. Ini persoalan kita semua dalam perjalanan iman kita ikut Tuhan. Karena Alkitab tegas-tegasan berkata bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Aku mengasihi kamu. Dari ayat ini, Maliaki pasal 1 ayat yang kedua, saudara ya, ini adalah ungkapan perasaan hatinya Tuhan. Tuhan ungkapkan cintanya, Tuhan ungkapkan kasihnya, bahkan dengan satu statement yang sangat luar biasa. Tuhan lepaskan kasih dengan satu perkataan, aku mengasihi kamu. Tetapi bagaimana mungkin Alkitab katakan begini, kok bisa ya umat Tuhan berkata, dengan cara bagaimanakah Tuhan engkau mengasihi kami. Dengan kata lain, Tuhan berkata dengan perasaannya, aku mengasihi kamu. Tapi umat Tuhan merasa gini, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Jadi artinya umat Tuhan sedang merasa tidak dikasihi oleh Tuhan. Padahal Tuhan berkata begini, aku mengasihi kamu. Tapi umat Tuhan lihat sikapnya mereka, responnya. Mereka sedang merasa sedang tidak dikasih sama Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar lewat firman Allah ini. Ya, ada banyak di antara kita dalam kekristenan kita karena firman yang berkata sejujurnya banyak kita model kayak Israel. Ingat, setiap kali kita lihat bangsa Israel itu lihat perjalanan iman kita. Lihat kehidupan mereka, kita mesti kembali lihat kehidupan kita. Mereka itu kita loh saudara ya. Karena Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Tapi umat Tuhan berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Saya mau tanya sama saudara. Saudara pernah enggak dalam kehidupan saudara, saudara itu cinta seseorang, saudara mengasihi seseorang, tapi ternyata cintamu itu, kasihmu itu bertepuk sebelah tangan. Ternyata orang yang kamu kasihi tidak mengasihi kamu. Lagu dunia bilang, sakitnya bukan cuma di sini, di sana sini itu sakitnya. Sebab cintamu, kasihmu bertepuk sebelah tangan. Kamu mengasihi orang itu, ternyata realitanya orang itu gak mengasihi saudara. Itulah yang terjadi pada umat Tuhan. Tuhan menyatakan perasaan hatinya, mengungkapkan, melepaskan satu statement berkata, aku mengasihi kamu. Tapi lihat tanggapan, respon sikap umat Allah. Dengan cara bagaimana kamu mengasihi kami, nggak merasa dikasihi. Nah, ini masalah yang sedang kita bahas pagi ini. Ini persoalan dalam kekristenan kita. Nanti ketika saya mulai sampaikan firman Allah ini, Anda akan terbuka. Barangkali sudah mulai terkaget-kaget. Iya ya, jangan-jangan itu adalah ada di antara kita. Saudara, ayat ini jelas mengatakan Tuhan mengasihi kita. Jadi lewat pengajaran firman Allah ini, saya coba sadarkan kita. Lewat pengajaran firman Allah yang saya lepaskan pada saudara, saya mencoba begini, mengingatkan gitu loh. Bahwa
Tuhan itu sesungguhnya sangat-sangat mengasihi kita. Amin. Ada mesti sadar itu. Ingat ya, kehidupan kita itu dari sekolah minggu. Saya pikir kita semua mengerti apa yang saya katakan ini. Dari kecil, kalau Anda Kristen dari kecil, dari sekolah minggu, kita selalu diajar sama guru sekolah minggu kita, sama tante-tante, sama om, sama kakak-kakak guru sekolah minggu mengatakan, anak-anak, adik-adik, kita merayakan Natal hari ini. Yesus lahir ke dunia, lahir di kandang binatang. Dia Natal itu terjadi karena Yesus mengasihi kita. Nanti begitu Jumat Agung, nanti merayakan Paskah, tante om guru sekolah minggu mengatakan, adik-adik, anak-anak, Yesus mati buat kita. Ya, tersalib di kayu salib, darahnya dicurahkan. Itu karena Yesus mengasihi kita. Percayalah begini, bahwa dari kecil kita sadar, kita mengerti. Itu saya pikir tertancap dalam di memori kita. Kita tahu, sadar gitu loh. Tuhan mengasihi kita. Kita dibombardir, dicekoki dengan kata begini, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita. Sehingga saya berani berkata, semua kita itu sebetulnya paham, ngerti, sadar Tuhan mengasihi kita. Tetapi sejujurnya begini, makanya saya tuliskan statement ini. Tapi kenyataannya, realitanya, banyak orang percaya dalam hatinya merasa tidak pantas dikasih oleh Tuhan. Padahal dari sekolah minggu kita ngerti Tuhan cinta kita. Dari kecil kita tahu Tuhan sayang sama kita. Natal terjadi, Paskah terjadi, dia mati, dia bangkit buat kita. Lahir, mati, bangkit, naik ke sorga. Kita tahu itu, dia mengasihi kita. Tetapi aneh ya, sadar, tahu Tuhan mengasihi kita. Tetapi begitu urusan di dalam hati kita, atau kalau saya boleh pakai istilah, di alam bawah sadar kita, dalam hati kita, kayaknya kita jadi orang yang susah percaya, sulit percaya gitu loh, bahwa Tuhan mengasihi kita. Tapi kita ngerti Tuhan mengasihi kita, sadar Tuhan cinta kita. Tapi di dalam hati kita yang paling dalam, di alam bawah sadar kita, kita ini jadi orang yang susah mempercayai, sulit gitu percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Makanya saya pakai kata-kata ini. Banyak orang percaya dalam hatinya merasa tidak pantas dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara sedang beribadah dalam doa pagi saat ini. Apa saudara merasa hatimu seperti itu? Aku ini dosaku banyak, aku ini orang bejat, dulu rusak. Ya, lalu Anda berkata, kayaknya aku tidak layak dikasih Tuhan. Kayaknya aku tidak layak diampuni. Ada banyak orang begitu kan? Saya tunjukkan sebuah kasus. Ini sebuah kasuistis yang seringkali mewakili kehidupan kita. Kita tahu Tuhan mengasihi kita. Kita tahu Tuhan berkuasa. Tapi kita merasa gini, mau nggak ya dia mengasihi saya? Mau nggak dia tolong saya? Kasuistis ini kena sama kita. Coba lihat sebuah kasus dalam Lukas pasal 5. Ayat 12 sampai 13, Tuhan ini berhadapan dengan seorang sakit kusta. Saya baca ayat yang ke-12, 13-nya sama-sama gitu ya. 12 saya baca ya. Pada suatu kali Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, dikatakan tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Coba sama-sama kita baca ayat 13, 2, 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Jadi dalam ayat ini dikatakan satu kali Yesus ada di satu kota. Lalu ada seorang yang penuh dengan kusta. Begitu kalimatnya ya, firman Allah. Yesus bertemu dengan seorang yang penuh dengan kusta. Kusta saja udah buruk. Ini penuh dengan kusta. Artinya badannya itu penuh dengan kusta. Jadi ini kustanya bukan kusta biasa. Ini orang kustanya bukan baru sakit kusta. Ini kustanya parah, penuh dengan kusta badannya. Ini sakit kustanya akut. Saya ulang,
Yesus berhadapan dengan seorang yang sakit kusta yang parah dan akut. Ini menarik, walaupun saya nggak bahas saudara ya bagian ini. Kenapa dia ditahirkan? Ada kata ketika ia melihat Yesus langsung tersungkur, menyembah. Tersungkur. Ini menarik kalau satu kali kita bahas. Inilah awal pemulihan sebab dia tersungkur di kaki Tuhan. Tersungkur itu penting. Jangan merasa dirimu hebat. Kalau pagi ini kau punya masalah, kau punya persoalan, ini kata yang penting. Engkau harus merendahkan dirimu, tersungkur di kaki Tuhan. Itu awal pertolongan Tuhan datang sama saudara. Si kusta dipulihkan, jadi tahir, sebab dia tersungkur saudara. Tapi kita gak bahas ini. Saya mau bahas yang lain, yang kaitan ada mesti tahu Tuhan mengasihi saudara. Ada hal yang aneh mungkin saya katakan. Ada hal yang menarik, hal yang penting kita pelajari. Tapi aneh memang. Lihat orang yang penuh dengan kusta. Ketika tersungkur di kaki Tuhan. Coba lihat dia ngomong apa. Dia ngomong begini. Tuhan, jika Tuhan mau. Itu yang dia katakan. Tuhan, jika Tuhan mau. Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan dapat menyembuhkan aku. Sebutlah kalau ada punya persoalan. Tuhan ini dapat menolong dan memulihkan aku. Jika Tuhan mau. Saudara ketemu gak kata yang aneh di sini? Pernyataan orang kusta. Sadar pernah berpikir gak? Ini katanya kok aneh. Kok si kusta tanyanya begini. Tuhan, jika Tuhan mau. Dia gak berkata gini. Tuhan, jika Tuhan bisa menyembuhkan aku. Enggak loh. Barangkali kalau kita tanyanya begitu. Tuhan, jika Tuhan bisa mentahirkan aku. Tapi bukan itu yang dikatakan si kusta. Yang dikatakan si kusta, Tuhan, jika Tuhan mau. Rupanya ketika Yesus datang di kota itu, si kusta dengar Yesus ada, dia sudah banyak mendengar berita tentang Yesus. Informasi banyak hal tentang Yesus dia sudah tahu. Ya, dia itu tahu Yesus sanggup menyembuhkan. Dia tahu Yesus berkuasa. Sakit apapun bahkan orang mati. Dia pernah dengar dia berkuasa loh membangkitkan orang mati. Yesus punya kekuatan. Yesus punya kuasa ilahi. Yesus punya kuasa. Nah, rupanya si kusta ini dia tidak meragukan kesanggupan Yesus. Si kusta tidak meragukan kuasanya Yesus. Yang diragukan gini, kemauannya. Makanya dia tanyanya, Tuhan, jika Tuhan bisa. Dia percaya Yesus bisa mentahirkan dia. Saudara percaya enggak? Yesus bisa menolong saudara pagi ini. Percaya dia berkuasa? Lihat, yang dia ragukan bukan kebisaannya, kesanggupannya. Mau tidak? Ada banyak orang Kristen kayak si kusta ini. Yesus ini sebetulnya bisa tolong kita. Tapi mau enggak ya? Meragukan kasihnya Tuhan saudara. Meragukan dia mau tidak. Tetapi menarik. Terjawab. Yesus mau, dia berkata begini, coba lihat yang 13 saya baca ya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Siapa bilang dia gak mau? Aku mau. Dan Yesus berkata begini, jadilah engkau tahir, seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Wow, saudara, orang kusta itu kita sama-sama tahu gambar dirinya buruk. Di masa itu orang sakit kusta mesti dikarantina, mesti diasingkan di luar pintu gerbang Yerusalem. Nanti kalau orang lewat atau dia lewat, dia jalan, dia mesti teriak keras-keras. Najis, najis, najis aku. Supaya orang tahu dia kusta. Supaya orang tahu dia jangan dekat sama dia, ikut kenajisannya dia. Buruk gambar diri orang kusta. Tidak boleh ketemu orang, dipisahkan dari keluarganya, dipisahkan dari lingkungannya. Kasihan orang kusta, bukan cuma badannya yang sakit, jiwanya sakit secara psikis. Kenapa? Gak boleh ketemu orang, rendah diri, minder. Hari itu ketemu sama Yesus, dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, kelihatan gambar dirinya rusak. Dia tahu sih, Yesus bisa sanggup menolong dia. Saya suka bilang sama saudara ya, di dunia ini kadang-kadang ada orang yang bisa tolong kita, sanggup tolong kita. Tapi dia gak mau tolong kita. Atau kebalikannya, kita ketemu teman kita, ketemu kenalan saudara seiman. Ya, dia mau nolong kita. Saya pengen sih tolong kamu, mau saya tolong kamu. Tapi dia gak punya kekuatan, dia gak punya kuasa, dia gak punya daya. Dia tidak punya kesanggupan tolong saudara. Tapi saya mau beritahu kabar baik buat kita.
Yesus punya dua-duanya buat kita. Dia sanggup menolong kita dan dia mau menolong kita. Dia mau loh saudara ya. Tapi banyak orang gambar dirinya rusak. Kayak si kusta ini yang penuh kusta. Tuhan tuh mau tolong saya enggak? Kita dalam hati kita tahu Tuhan berkuasa. Kayak ayat ya, Lukas 1:37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita suka berkata gini, iyalah bagi Tuhan mah gak ada yang mustahil. Kan Tuhan berkuasa, tapi bagi saya mana bisa? Ada ayatnya loh. Markus 9:23, sebab bagi orang percaya ternyata juga tidak ada yang mustahil. Kita seringkali berpikir, dia sih sanggup, dia sih berkuasa. Kita percaya dalam hati kita tahu sebetulnya dia ajaib, dia dahsyat. Tapi selalu di hati kita sukar mempercayai bahwa dia mau tolong kita. Hari ini saya nggak tahu apa masalahmu. Tapi seringkali kita berputar di masalah kayak orang kusta ini. Ketika kita dalam kesesakan, ketika kita ditindas oleh beban yang berat. Selalu di hati sini sukar percaya. Selalu kita ngomong gini, Tuhan mau pulihkan saya enggak ya? Ketika kita punya masalah yang berat, Tuhan mau tolong saya enggak ya? Itu kan masalahnya saudara. Ketika seseorang merasa dalam kesesakan, dalam dosa apalagi. Selalu berkata gini, kayaknya Tuhan gak mau mengampuni saya. Saya ini orang yang gak layak diampuni. Selalu kita berputar mempertanyakan kasihnya Tuhan. Hari ini saya mau tegaskan sama saudara bahwa Tuhan mengasihi saudara. Saya mungkin langsung sambung dengan waktu yang ada dengan sebuah pernyataan ini. Yang kaitannya begini, saudara gak usah khawatir ya. Dia sanggup tolong saudara dan dia mau tolong saudara. Kenapa dia sanggup dan mau tolong saudara? Sebab dari awal kita belajar, aku mengasihi kamu. Tapi kadang-kadang kita kayak umat Tuhan. Jadi pernah terjadi ya sebuah realita kehidupan. Itu terjadi pada zaman Nabi Maleaki. Ternyata umat Allah Israel itu mempertanyakan kasih Tuhan. Sedang merasa tidak dikasihi Tuhan. Loh pernah terjadi loh. Tuhan menyatakan perasaannya, aku mengasihi kamu. Tapi umat Tuhan berkata, dengan cara bagaimana kau mengasihi kami? Sedang merasa sedang tidak dikasihi oleh Tuhan. Kadang kita ngalami kayak begitu ya. Gak merasakan kasih Tuhan. Padahal Tuhan mengasihi saudara. Nah saya mau nyatakan ini sama saudara. Banyak orang, tampilkan gambarnya, percaya, banyak orang percaya sedang kelelahan. Lelah rohaninya, lelah emanya. Karena berjuang menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Ingat, langkah awalnya aku mengasihi kamu. Kasih Tuhan itu modal besar kita. Kalau saya gampangkan begini ya sederhananya. Dasar iman kita itu adalah kasih. Jangan lupa kata-kata ini ya. Dasar iman kita adalah kasih. Dasar pengharapan kita adalah kasih. Jadi sebetulnya ada banyak orang Kristen model yang saya katakan ini. Saya kasih gambar yang casnya lepas sampai loyo gak bisa apa-apa. Capek jadi orang Kristen. Kenapa? Mengejar jadi orang dikasihi Tuhan. Anda coba tangkap dengan baik dalam cerna. Jangan salah tangkap apa yang saya katakan. Saudara gini ya. Ketika kita jadi orang Kristen, Anda jadi anak Tuhan. Harusnya begini. Anda berhentilah susah payah, kerja keras, sampai capek jadi orang yang dikasihi Tuhan. Anda gak perlu kejar susah payah, capek-capek jadi orang dikasihi Tuhan. Kenapa? Sebab kamu sudah dikasihi Tuhan. Mohon tangkap baik-baik yang saya katakan. Anda jangan jadi kayak orang di luar sana. Agama memutar balik ini loh. Coba saya ingin dibacakan satu ayat ya. Saya gak sempat tulis ini ayat, tapi saya ingat ini satu ayat. Coba dicek ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Tolong multimedia bisa gak sediakan untuk kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 19. Coba lihat ayat ini. Ini diputar balik sama dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 19. Betul ayat ini. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini yang saya katakan tadi. Dasar iman kita itu kasih. Dasar pengharapan kita apa? Kasih. Anda gak usah capek berjuang susah payah. Sampai lelah kayak robot tadi gak ada tenaga. Jadi orang yang dikasihi Tuhan. Kenapa begitu? Sebab saudara sudah dikasihi Tuhan. Agama memutar balik ini. Ngerti maksud saya saudara? Agama memutar balik. Agama di dunia ini semua agama. Semua agama.
Hanya Yesus yang mengajar berbeda kalau Anda tahu. Alkitab mengajar berbeda. Semua agama mengajar begini. Pokoknya yang namanya dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh Tuhan, itu dijadikan apa ya istilahnya? Garis finish. Dijadikan tujuan akhir. Kamu mesti hidup benar supaya kamu dikasihi Tuhan. Kamu mesti bertobat, tinggalkan dosamu supaya kamu dikasihi Tuhan. Anda jangan salah lagi nangkap maksud saya ya. Saya sedang tidak meremehkan, menyepelekan pertobatan. Dengar, kita harus bertobat. Saya harus bertobat. Kamu mesti harus bertobat. Tinggalkan dosa. Dosa serius. Dosa itu ancaman buat kita dihukum sama Tuhan. Setiap dosa ada resikonya. Setiap dosa, satu dosa kita buat, itu ada konsekuensinya. Saya sedang tidak berkata bahwa bertobat tidak penting. Jangan salah, bertobat harus. Tapi jangan begini, kamu mesti bertobat, kamu mesti hidup benar supaya kamu dikasihi Tuhan. Loh salah loh. Ingat, kekristenan kita, tujuan kita itu garis akhir bukan dikasihi Tuhan. Kita sudah dikasihi Tuhan. Yang saya katakan amin. Jadi sebetulnya kita itu jadi orang Kristen start awal kita. Saya berharap Anda bisa nangkep ya kata-kata saya. Saya gak sempat bikin gambar ini masalahnya. Tapi saya berharap ini bisa membantu kata-kata saya. Start awal kita jadi orang Kristen, langkah awal kita jadi orang Kristen, langkah nomor 1 itu adalah gini. Aku mengasihi kamu, kata Tuhan. Jadi ayat ini berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Omong kosong. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, kalau Tuhan gak lebih dulu mengasihi kita, kita bisa berbalik mengasihi Tuhan. Jadi balik mengasihi Tuhan, kenapa? Kita udah menerima kasih Tuhan dulu. Gitu ya. Kalau kita gak menerima kasih Tuhan dulu, coba bagaimana saudara mau kejar-kejar bisa dikasihi Tuhan? Dengan cara bertobat, dengan cara hidup benar. Lu mesti puasa, lu mesti doa malam. Supaya apa pendeta? Supaya dikasihi Tuhan. Loh itu agama loh di luar sana. Buat apapun hidup benar, amal, ibadah, korban. Supaya kamu dicinta Tuhan. Saudara sudah dicinta Tuhan. Saudara sudah dikasihi Tuhan. Modal kita pertama, start awal kita jadi orang Kristen adalah aku mengasihi kamu. Itu dia saudara. Bahkan ada satu ayat yang saya berharap ayat ini jadi pewahyuan buat kita. Ayat ini jadi rema yang hidup buat kita. Lihat Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat 8 sama-sama kita membaca ayat ini. 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini saya berharap jadi sebuah pewahyuan yang hidup buat kita. Kapan Tuhan mengasihi kita? Kapan Tuhan mati buat kita? Lihat, bahkan dia sudah mati buat kita kapan? Ketika kita masih berdosa. Anda lihat kasih Tuhan yang luar biasa. Anda lihat ayat ini, kasih Tuhan yang tak terbatas. Kita sebelum mengasihi Tuhan, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Bahkan saya katakan tadi, kita bisa balik mengasihi dia. Itu karena kasih Tuhan kita terima dulu dalam kehidupan kita. Makanya hari ini ada yang suka mempertanyakan, Tuhan mau gak tolong saya? Kan banyak orang kalau dalam kesesakan, lagi sakit misalnya. Suka dalam hati, aku percaya sih Tuhan bisa menyembuhkan. Dia penyembuh, dia dokter yang ajaib. Dari kecil kita diperkenalkan sama pendeta. Di gereja kita masing-masing sudah diajar. Dia tabib di atas segala tabib. Dia dokter di atas segala dokter yang bisa menyembuhkan. Tapi giliran ketika kita sakit, giliran ketika kita kena masalah, hati kita sukar percaya. Masih tanya, mau enggak ya dia sembuhkan saya? Mau enggak ya dia tolong saya? Yesus tegas berkata, aku mau. Dia bukan Tuhan yang susah menolong saudara. Karena dia udah ngomong, aku mengasihi kamu. Hari ini lewat pengajaran firman Allah ini jangan ada yang meragukan. Saya ingin sodorkan sama saudara, mengingatkan saudara bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Jangan hanya karena kamu punya masalah, kamu punya beban, engkau berkata Tuhan mengasihi aku apa tidak sih?
Ada jadi kayak orang Israel mempertanyakan atau sedang merasa tidak dikasih Tuhan. Hanya karena insiden yang kecil, hanya karena sakit yang kecil, engkau merasa sedang tidak dikasih Tuhan. Saudara, apapun keadaan kita, saya mau tegaskan Tuhan mengasihi saudara. Nah, mengapa kasihnya atas kita tidak berubah? Dia mengasihi kita. Kenapa sih kasihnya gak berubah? Saya punya beberapa jawaban, tapi dengan waktu yang ada saya bagikan. Ada banyak gambar yang masih ada di sini, tapi coba kita lihat kita bisa menyelesaikan sampai berapa ya. Kenapa sih kasihnya tidak berubah? Yang pertama saya katakan karena kasih Tuhan itu kekal kepada kita. Lihat Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Langsung kita baca di ayat ini ya, ada ayatnya. Kenapa kasihnya nggak berubah sama kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi jangan ragu, dia mengasihi kita. 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Coba bilang sama-sama saya, kasih yang kekal. Kasih yang kekal. Ingat ya, kenapa kasih Tuhan gak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai ke depan selamanya. Gak berubah kasih sama kita. Karena kasihnya Tuhan itu kekal. Kasih Tuhan bukan kasih manusia. Kasih manusia bisa berubah. Kasih seorang suami bisa berubah sama istri. Walaupun janji nikah sampai maut memisahkan kita berdua. Kasih istri pada suami bisa berubah. Anak sama orang tua bisa berubah. Kalau Anda ikuti jatuh cintanya artis-artis, bukan menjelekan, tapi realitanya begitu. Kayak sinetron cintanya mereka. Berkata, oh cinta berat makanya kami menikah, kami dijodohkan oleh Allah, oleh Tuhan. Cinta berat, tidak lama kemudian sebel berat. Iya kan? Baru 1 bulan menikah, kaget kita, udah cerai. Kasihnya mudah berubah. Intinya begini loh, kasihnya manusia mudah berubah dan bisa berubah. Kasih Tuhan gak berubah, kenapa? Karena kasih Tuhan kepada kita, kasihnya kekal. Kasih kekal. Kekal itu kalau dalam bahasa Ibrani itu disalin dengan kata olam. Olam artinya tidak ada akhir. Di dunia semua ada akhir. Keindahan dunia ada akhirnya. Anda baca novel, baca cerita, lihat cerita di televisi film. Itu ada akhirnya, bagus tapi ada akhirnya. Hidup di dunia ini ada akhirnya. Masalah ada durasi, ada akhirnya. Semua di dunia ada akhirnya. Tapi Tuhan katakan, kasih Tuhan gak ada akhirnya. Olam. Kasih Tuhan itu kekal, gak pernah berubah. Olam artinya agung, mulia, besar. Kasih Tuhan kepada kita agung, mulia, luhur, besar. Bukan kasih yang KW, bukan kasih yang sisa, bukan kasih yang bekas dikasih pada kita. Kasih yang nomor 1, yang terbaik. Dia udah mati buat kita. Kasihnya kekal, kasih kekal. Nah menarik ya, kasih kekal. Saya ingat kata kasih itu dalam bahasa Ibrani ternyata salah satunya dipakai kata ahava. Ulam ahava. Ahava itu kasih. Saya pernah kalau nggak salah mengajar jemaat di GSPDI Jombang, doa bagi tatap muka, ahava. Kalau kita ke Israel, seringkali tur itu dibawa ke Laut Mati. Nah Laut Mati, orang Amerika, orang Eropa, mereka tur Holy Land ke Tanah Suci Israel. Salah satunya yang mereka mau adalah mandi lumpur di Laut Mati. Nah lumpur di Laut Mati yang suka dipakai lulur itu saudara ya, itu encok hilang, rematik hilang. Konon katanya lulur pakai lumpurnya Laut Mati, kulit jadi lebih muda katanya saudara ya. Jadi pengen lebih muda berangkat ke sana kalau ada berkat ke Laut Mati, ke Israel saudara ya. Orang Eropa, Amerika hobi banget, seneng tur Holy Land, mandi lulur. Nah lumpur itu rematik hilang, ahava. Lumpur itu kalau ada kotakan beli, itu namanya ahava. Lumpur lulurnya Laut Mati. Jadi saya simpulkan di sini, semua kita butuh kasih Tuhan yang kekal itu. Ternyata menarik, ahava itu mengandung kesehatan. Ahava itu mengandung kesembuhan gitu ya, kasih Tuhan. Mungkin saudara gak encok badannya, gak sakit-sakit badannya. Anda gak sakit secara fisik, tapi mungkin pikirannya sakit. Hatinya capek, sakit. Dompetnya sakit saudara ya. Ada yang perasaannya sakit, saya gak tahu sakitnya saudara di mana. Kasih Allah yang kekal akan menolong, menjamah saudara. Jangan berkata begini lagi,
Mau nggak ya dia tolong saya? Mau. Tuhan berkata, aku mau. Tuhan bukan Tuhan yang susah. Itu orang di luar sana kadang nggak mau, tapi dia mau. Terbukti dia berkata, hai orang kusta, aku mau menolong kamu. Temukan pagi ini Tuhan mengasihi saudara. Kasihnya kekal kepada kita. Bahkan dikatakan, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nggak pernah berhenti. Simpson itu pernah jatuh dalam dosa. Sama Delila dalam perjinahan. Ngelanggar Simpson. Apakah kasih Tuhan habis? Enggak. Dilanjutkan lagi. Aku minta kesempatan sekali lagi Tuhan. Dilanjutkan. Paulus terus sebutkan banyak tokoh Alkitab. Kasih Tuhan gak pernah berhenti loh. Begitu kita tersungkur datang kepada dia. Dilanjutkan lagi kasih setia Tuhan. Bukan cuman kemarin kamu ditolong Tuhan. Sekarang pun Tuhan sanggup tolong saudara. Kasihnya gak pernah berhenti saudara. Kalau 2020, 2019 saudara ditolong sama Tuhan. Masa pandemi ini pun masih ada kasih Tuhan. Terus diberikan kepada kita. Kasih yang kekal. Olam ahava. Terus dilanjutkan buat setiap kita. Ingat, hari ini gak ada lagi mempertanyakan di hati kita. Jangan cuma tahu, jangan cuma sadar, iya ya Tuhan mengasihi. Tapi di hati sukar percaya. Hari ini sampai alam bawah sadar kita mesti percaya. Tuhan mengasihi kita dan kasihnya akan memulihkan, menolong setiap kita.